Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu harap kalian tetap diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Kita bertemu lagi pada pagi hari ini. Untuk kelancaran pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian semua. Masih ingat tentang materi yang sudah kita pelajari atau kita bahas yang kemarin? Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian mobilitas sosial dan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ibu ulas sedikit untuk mengingatkan kalian tentang pengertian dari mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu sendiri merupakan perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Jadi seseorang yang telah mengalami mobilitas sosial itu pasti mengalami perubahan status sosial. Dan berdasarkan bentuknya, mobilitas sosial dibagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal dan mobilitas horizontal. Mobilitas vertikal itu sendiri dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, mobilitas vertikal ke atas, dan yang kedua, mobilitas vertikal ke bawah. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merupakan naiknya atau meningkatnya status seseorang dan status sosial yang rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Kebalikannya dengan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan penurunan status sosial seseorang. Kemudian yang kedua, mobilitas horizontal, yaitu perpindahan status atau kedudukan seseorang dalam lapisan yang sama. Untuk materi pagi hari ini, kita akan membahas tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Sebelumnya, Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang ketiga, siswa mampu membuat rangkuman hasil diskusi tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kira-kira kalian sudah siap ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini? Baik anak-anak, di awal tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa seseorang yang mengalami mobilitas sosial pasti mengalami perubahan status sosial. Dengan demikian, mobilitas sosial merupakan berubahnya atau berpindahnya status seseorang dari masyarakat. Pastinya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Di dalam seseorang, pastinya kita semua ingin memiliki kehidupan yang semakin baik, dan semakin baik. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa mendorong dan menghambat mobilitas sosial. Faktor-faktor yang mendorong mobilitas sosial ada 6. Yang pertama, faktor struktural. Kedua, faktor individu. 3, faktor sosial. 4, faktor ekonomi. 5, faktor politik. 6, faktor pendidikan. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, faktor struktural. Perhatikan yang berikut ini. Kalian pasti mengenalnya. Ini urutan Presiden Indonesia. Dari yang pertama, Bapak Soekarno, Bapak Soeharto, Bapak Habibie, Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ibu Megawati, Bapak SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang terakhir Bapak Joko Widodo. Mereka jadi presiden karena dipilih oleh rakyat. Pemerintahan kita menganut sistem pemerintahan demokrasi. Dalam sistem demokrasi, siapa saja bisa memiliki jabatan atau status sosial seperti itu, karena tidak melihat kaya atau miskin dan kurang mampu. Bukan hanya presiden, jabatan atau kedudukan apapun bisa seperti
menteri, gubernur, bupati, atau yang lainnya, asal kita mampu mempunyai kemauan dan kemampuan. Perhatikan juga yang ini, dalam sistem kasta, status sosial seseorang sudah ditentukan berdasarkan sejak kelahiran, yaitu dari yang lebih tinggi, yaitu kasta Brahmana, kemudian di bawahnya kasta Ksatria, kemudian kasta Waisya, dan kasta Sudra. Di Indonesia, sistem kasta ini tidak ada di Indonesia. Setiap warga negara dapat mencapai status sosial berupa jabatan atau kedudukan apapun. Tidak melihat berasal dari keluarga mampu atau kurang mampu, asal memiliki kemauan dan kemampuan. Karena struktur masyarakat di Indonesia sangat terbuka untuk semua orang dan inilah menjadi pendorong adanya mobilitas sosial. Kedua, faktor individu. Tentu saja setiap individu atau setiap orang tidak sama. Mereka memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan yang berbeda. Betul tidak? Coba bandingkan kita sendiri dengan teman sekelas kita. Apakah merasa memiliki sikap, kemampuan, dan keterampilan yang berbeda? Bisa jadi teman sekelompok orang yang sudah diwisuda atau sudah lulus dari perguruan tinggi belum tentu berhasil dalam melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi atau mobilitas sosial ke atas. Mengapa hal ini terjadi? Karena keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh sikap dan perilaku orang tersebut. Dia yang cerdas, soleh, kreatif, selalu berbakti kepada orang tua, sudah pasti akan mendapatkan kemudahan dalam berkarirnya. Apakah kalian ingin menjadi orang yang sukses? Itulah faktor yang mendorong mobilitas sosial. Ketiga, faktor sosial. Perhatikan yang ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi kita semua. Pada dasarnya, setiap orang memiliki status sesuai dengan status yang dimiliki oleh orang. Tentunya sebagai misal seperti yang tadi, seorang anak petani pada awalnya berstatus sebagai anak petani. Karena adanya ketidakpuasan akan status sosial, maka menjadi pendorong untuk terus berusaha dan berjuang agar ada perubahan status sosialnya. Ketika kalian ingin mencapai cita-cita kalian, maka orang tua kalian, guru kalian, saudara kalian, dan bahkan teman-teman kalian pasti selalu mensupport agar terus berdoa dan belajar dengan giat. Dan kalian melihat orang-orang di sekitar kalian yang sudah berhasil dalam mencapai cita-cita. Itulah yang dimaksud dengan faktor sosial sebagai penyebab terjadinya mobilitas sosial. 4. Faktor ekonomi. Menjadi orang kaya keinginan semua orang, karena dengan kekayaan dimiliki bisa melakukan apa saja yang diinginkan dengan kekayaan atau keadaan ekonomi yang baik. Memudahkan seseorang untuk melakukan mobilitas sosial, karena mereka minimal mempunyai dasar modal keuangan atau ekonomi untuk melakukan perubahan tersebut. Coba perhatikan di lingkungan sekitar kalian, tinggal masyarakat yang perekonomiannya baik, kelihatan lebih mudah melakukan mobilitas sosial. Karena dalam kondisi ekonomi yang baik, mereka dengan mudah mendapatkan modal untuk usaha, misalnya untuk mendapatkan pendidikan sampai ke pendidikan yang lebih tinggi. Bisa jadi mudah mendapatkan kesempatan. Itulah faktor ekonomi yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. 5. Faktor politik. Indonesia pernah dijajah oleh bangsa lain, yaitu Belanda dan Jepang, yang begitu cukup menyengsarakan bangsa Indonesia sampai pada akhirnya bangsa Indonesia merdeka. Dengan kondisi negara yang merdeka, kehidupan bangsa menjadi aman. Bangsa Indonesia membangun negerinya dan bisa membangun rakyatnya. Pada saat negara sedang aman, stabilitas politiknya stabil, maka mobilitas sosial bangsa akan mudah terjadi. Bayangkan wali kalian bagaimana
kalau negeri ini tidak aman, selalu terjadi pemberontakan atau misalnya seperti sekarang. Pada masa pandemi COVID-19, mudahkan kita mendapatkan peringkat atau ranking di sekolah. Dengan adanya pandemi, maka agak sedikit terganggu. Itulah faktor politik bisa menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial. 6. Faktor pendidikan. Pada masa penjajahan, bangsa Indonesia sangatlah sulit mendapatkan pendidikan. Akibatnya, bangsa Indonesia banyak yang terpuruk dalam kebodohan zaman dulu. Bangsa Indonesia sangat sulit untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bagaimana dengan sekarang? Bersyukurlah kalian semua. Sekarang kita sangatlah mudah untuk mendapatkan pendidikan, baik melalui sekolah, kursus-kursus pendidikan, melalui internet, atau yang lainnya. Tinggal ada kemauan dan usaha kerja keras. Begitu mudah mendapatkan pendidikan di zaman sekarang. Mulai sekolah dasar, sekolah menengah, sampai ke perguruan tinggi. Coba perhatikan di lingkungan kalian, bagaimana kehidupan mereka yang berpendidikan tinggi. Itulah faktor pendidikan menjadi faktor terjadinya mobilitas sosial. Nah, itu tadi merupakan faktor yang mendorong terjadinya mobilitas sosial. Selain kalian mempelajari faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial, kalian juga perlu memahami faktor-faktor apa saja yang menghambat terjadinya mobilitas sosial. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial ada 2. Yang pertama, kemiskinan dan diskriminasi. 1. Faktor kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah besar bagi sebuah lingkungan masyarakat, terutama bila ada di kota-kota besar. Di antara faktor yang menyebabkan kemiskinan adalah pendidikan yang rendah dengan pendidikan yang rendah, mengakibatkan kualitas manusianya sangat rendah. Akibatnya sangat sulit untuk berpeluang mendapatkan pekerjaan yang terbatas, sehingga kemiskinan ini menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial. Semoga kita semua dijauhkan dari kemiskinan. Tapi kita tidak perlu berkecil hati, karena tidak sedikit yang berhasil dari keluarga miskin. Bisa merubah hidupnya asal ada kemauan, selalu berdoa dan selalu bekerja keras. 2. Diskriminasi. Yang dimaksud diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap seseorang atau sekelompok orang dengan alasan karena berbeda suku, ras, agama, atau golongan. Pada masa penjajahan terjadi diskriminasi terhadap masyarakat keturunan Eropa dan terhadap masyarakat Indonesia. Sebagai misal, dalam bidang pendidikan, untuk masyarakat Indonesia disediakan sekolah yang memiliki kualitas yang rendah atau berbeda dengan sekolah untuk orang keturunan Eropa. Dan inilah yang menyebabkan kesulitan mobilitas sosial bagi bangsa Indonesia. Apakah sekarang di Indonesia terjadi diskriminasi? Tentu tidak, karena walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu jua, yaitu Indonesia dengan semboyangnya Bhinneka Tunggal Ika. Baik anak-anak, itu tadi merupakan penjelasan tentang faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu akan memberikan kalian soal. Silakan kalian jawab dan ditulis di selembar kertas. Diberi nama, nomor absen, dan kelas. Setelah itu, kalian kumpulkan kepada ketua kelas kalian. Soal yang pertama, sebutkan apa saja faktor-faktor pendorong terjadinya mobilitas sosial. Yang kedua, sebutkan apa saja faktor-faktor penghambat terjadinya mobilitas sosial. Ada tugas untuk di rumah juga, yaitu kalian silakan meresum apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan ditulis di buku kalian masing-masing dan dikumpulkan di ketua kelas dulu. Anak-anak, sudah selesai penjelasan materi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan juga
tugas resumnya dikerjakan. Dan ibu berpesan kepada kalian sebelum besoknya kita bertemu untuk belajar, kalian bisa membaca buku terlebih dahulu. Besok kita akan membahas tentang saluran-saluran mobilitas sosial. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini dan ibu tetap mengingatkan kepada kalian semua untuk melakukan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.